Dari seluruh rangkaian bacaan ini ditetapkan satu tema, umat Allah akan terus diberkati. Umat Allah akan terus diberkati. Ada yang tahu jumlah mercusuar yang ada di Laut Indonesia? Mercusuar itu adalah sebuah tanda bahwa ada karang besar atau ada laut yang dangkal. Sengaja dipasang sebuah menara, lalu ada seperti sirine di atasnya, memberi tanda kepada nelayan atau kapal bahwa jangan lewat di situ karena itu dangkal atau ada karang besar. Dan kalau itu dangkal, itu berarti bahwa kapal bisa karam, kandas, atau kapal bisa terbalik, sehingga harus dihindari itu. Seberapa pentingkah itu ada di laut? Nampaknya sangat penting. Jumlahnya di Laut Indonesia itu sebanyak 285 mercusuar. Dan setiap mercusuar itu dijaga oleh paling kurang 2 orang. Dan gaji penjaga mercusuar itu paling rendah 5 juta sampai 10 juta. Kalau 285 mercusuar dijaga oleh orang 2 kali lipat dari itu dengan gaji 5 jutaan, maka biaya untuk menjaga mercusuar setiap bulan itu adalah 2.850.000.000 hanya untuk menjaga mercusuar setiap bulan. Itu baru 2 orang. Biasanya juga kemudian mercusuar itu dijaga oleh beberapa orang karena penting adanya. 2M, hampir 3M. Untuk apa mercusuar itu dibangun? Untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada kapal-kapal para pelaut. Bayangkan, negara ini saja berpikir untuk memberi rasa aman dan nyaman. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Kalau di laut saja dipasangi mercusuar agar kita tidak celaka, agar kita tidak jatuh, agar kita tidak tenggelam, agar kapal boleh berlayar dan orang yang menjaganya diberi gaji untuk itu. Itu negara kita melakukan itu. Pertanyaan kita, bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah mercusuar itu lebih dari Tuhan kita? Atau Tuhan kita lebih dari mercusuar? Bacaan kita ini jelas memberi jaminan kepada saya dan saudara. Bagaimana bacaan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau. Sudah diberkati, dilindungi lagi. Sudah dilindungi, disinari lagi dengan wajahnya. Sudah itu diberi lagi kasih karunia. Mercusuar di perairan Indonesia yang 285 itu terlalu kecil dibanding dengan kasih karunia Tuhan kita. Padahal seluruh pelaut, seluruh nakoda kapal sudah berkata betapa bersyukurnya kita ada mercusuar yang dipasang, walaupun mungkin mereka tidak tahu berapa jumlahnya di perairan Indonesia ini. Mereka sangat bersyukur untuk itu. Lalu kita ditambah lagi di ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Lebih dari mercusuar. Sekarang menikmati kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan untuk hidup kita ini selama 365 hari. Kalau itu 100.000 harus dibayar ke Tuhan per hari, ya 35
juta sekian. Tapi Tuhan tidak butuh bayaran itu. Tidak seperti orang yang menjaga mercusuar. Tuhan lakukan semua itu secara gratis. Dia menjaga kita lebih dari mercusuar, tapi tidak pernah berharap untuk dibayar. Jangan gelisah. Mari kita renungkan dengan baik firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi begini. Jabat tangan orang yang ada di sampingmu. Silakan jabat tangan dengan orang yang ada di samping. Lalu hadapkan wajahmu kepadanya, jangan lepaskan dulu lah. Dengarkan dulu. Hadapkan wajahmu kepadanya. Pastikan bahwa sungguh ketika engkau menghadapkan wajahmu kepadanya, maka pesan yang ingin kau sampaikan itu sampai. Bagi yang tidak punya teman, cari teman kali ini. Silakan, karena ini pesan harus sampai di tahun baru. Pak, ya carilah. Masa untuk mencari teman berjabat tangan susah? Ya ada. Ya, silakan. Tidak apa-apa panjang-panjang sedikit khotbah. Ya. Sekarang jabat tangan lalu hadapkan wajahmu kepadanya. Jangan bermain HP ibu, hadapkan wajahmu kepadanya. Pastikan bahwa ketika seseorang menghadapkan wajahnya kepadamu, na petu atau kau lihat betul, na periksa betul kau dari A sampai Z. Periksa betul. Begitu cara Tuhan. Jangan pikir bahwa Tuhan ini bacaan kita mengatakan dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Lalu sebagai manusia katakan begini. Tuhan mengasihimu. Kenapa berat sekali mengatakan Tuhan mengasihimu? Itu Tuhan yang mengasihimu, bukan kau yang mengasihinya. Iya. Hadapkan wajahmu kepadanya dan katakan Tuhan mengasihimu. Lalu sampaikan berita berikutnya. Selamat tahun baru. Tanpa saya harus suruh, dengan tulus ikhlas, silakan Anda menghadapkan wajah Anda, lalu katakan apa yang saya katakan tadi. Baik, terima kasih. Kalau kita sudah melakoni cerita ini, mari kita bayangkan setiap hari di tahun yang baru bahwa Tuhan sedang ada dan selalu melihat kita dan berkata, aku mengasihimu. Selamat menikmati tahun yang baru. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia berjanji untuk melindungimu. Dia berjanji untuk menjagamu, menyinari hidupmu dengan wajahnya. Sekali lagi, mercusuar yang ada di perairan Indonesia 285 itu terlalu kecil dibandingkan dengan kasih Tuhan kita. Pergilah dan tidak usah gelisah. Yakinkan bahwa Anda tidak lagi mendengar suara lain selain dari suara Tuhan di 1 Januari ini. Bahwa aku memberkati engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku. Aku menjaga hidupmu siang dan malam. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Jangan dengarkan lagi suara yang lain. Karena akan ada suara-suara yang lain tentang hidup akan gaduh, tentang akan ada masalah, baik karena persoalan politik dan lain sebagainya. Masa kita harus percaya kepada mereka, para politisi itu? Masa kita harus percaya kepada mereka yang sedang meramal bahwa akan datang musibah yang besar? Masa kita bisa percaya terhadap orang-orang yang bukan nabi, yang bukan Tuhan? Jauh sebelum ada orang menceritakan hal-hal buruk kepadamu, kepada saudara-saudara sekalian di tahun baru ini, firman Tuhan sudah lebih dulu datang. Sekali lagi, jauh sebelum ada orang lain, siapapun dia yang akan datang menceritakan perkara-perkara buruk,
dan hal-hal yang akan menggelisahkan hidupmu. Camkan ini, dan ini berita pertama untuk hidup saya dan saudara di 1 Januari 2024. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Katakan amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berita yang kita dengar di awal tahun ini. Pergilah dan jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena umat Allah akan terus diberkatinya.